Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Kisah Para Wali. Biografi Sunan Kalijaga, sejarah hingga cara berdakwah. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh wali Songo yang berasal dari Tuban dan menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Sosok Sunan Kalijaga hingga saat ini masih dihormati umat Islam di tanah air, makamnya yang berada di Kelurahan Kadilangu, Demak tidak pernah sepi dari kunjungan para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Cara dakwah yang merakyat dengan menggunakan kesenian daerah membuatnya terkenal dan mudah diterima oleh masyarakat di Pulau Jawa. Inilah yang membuat Sunan Kalijaga berbeda dengan tokoh wali Songo lainnya karena beliau sangat paham betul tentang pergerakan, permasalahan hingga aliran yang sedang berkembang dalam masyarakat. Masa muda Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Joko Said yang diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Ayahnya merupakan keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit, Rongbolau. Adipati Arya Wilatikta adalah sosok pemimpin yang terkenal kejam dan sangat taklid terhadap pemerintahan pusat Majapahit yang menganut agama Hindu meskipun dirinya seorang Muslim. Ia tak segan untuk meminta pajak yang tinggi tanpa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Atas dasar itulah, Joko Said mulai memberanikan diri untuk membangkang dan tidak setuju terhadap segala keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan ayahnya. Hingga puncaknya, Joko Said membongkar lumbung kadipaten dan membagikan seluruh padi dan beras yang ada di dalamnya kepada rakyat miskin yang berada di bawah kekuasaan ayahnya. Tidak berlangsung lama, Adipati Arya Wilatikta mengadakan sidang dan mengadili Joko Said karena terbukti merusak lumbung padi ayahnya. Joko Said memberikan alasan bahwa yang dilakukannya berlandaskan Islam. Ayahnya terlalu menumpuk harta untuk dirinya, sedangkan rakyatnya kelaparan dan menderita. Dengan alasan tersebut, Joko Said diusir dari kadipaten dan tidak boleh kembali pulang sebelum menggetarkan Tuban dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah diusir dari istana, ia tetap melanjutkan misinya untuk mensejahterakan rakyat miskin dengan cara merampok. Namun dalam merampok, Joko Said hanya merampok rumah orang yang terkenal kaya dan membagikan hasil kuryanya secara adil kepada rakyat yang kurang mampu. Maka dari itu, ia dijuluki sebagai Branda Lokajaya atau perampok yang budiman. Akan tetapi setelah bertemu dengan Sunan Bonang, semua perilaku dari Joko Said pun berubah. Hal ini bisa terjadi lantaran ia telah dinasihati bahwa Allah tidak akan menerima amal yang buruk dari hambanya. Kemudian Joko Said menjadi murid Sunan Bonang dan mendalami ilmu agama Islam. Setelah menimba ilmu agama yang cukup lama dan dinilai cukup mumpuni menurut Sunan Bonang, Joko Said kemudian dilepas untuk berdakwah dan mengamalkan ilmu agama Islam. Sejarah nama Kalijaga. Mengutip info biografi, nama Kalijaga berasal dari bahasa Arab Kadi dan namanya sendiri Joko Said Fresh ini asalnya dari Kadi Joko Said yang artinya Hakim Joko Said. Karena menurut sejarah mencatat bahwa saat wilayah Demak didirikan pada tahun-tahun 1478, Sunan Kalijaga diserahi tugas sebagai Kadi Hakim di Demak oleh wali Demak saat itu, yaitu Sunan Giri. Dalam sejarahnya, masyarakat Jawa dikenal kuat dalam hal penyimpangan pelafalan kata-kata dari bahasa Arab seperti istilah sekatan dari syahadatain, kalimah sodo dari kalimah syahadah, mulut dari maulid. Maka tak aneh bila frase Kade Joko kemudian tersimpangkan menjadi Kalijogo atau Kalijaga. Cara dakwah Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga telah membawa paham keagamaan yaitu Salafi bukan Sufi panteistik ala kejawen yang bermoto manunggaling kaula Gusti. Hal ini dibuktikan dengan ketegasan beliau yang ikut berada dalam barisan Sunan Giri saat terjadi sengketa dalam masalah kekafiran Syaikh Siti Jenar dengan ajarannya bahwa manusia dan Tuhan bersatu dalam zat yang sama. Saat berdakwah, Sunan Kalijaga sangat toleran terhadap budaya lokal. Ia memiliki pendapat sendiri bahwa
masyarakat akan menjauh jika diusik pendiriannya. Maka dari itu, mereka harus didekati secara bertahap dengan mengikuti sambil mempengaruhi dengan ajaran Islam. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan serta seni suara sebagai sarana dakwah. Selain itu, beliau juga memiliki lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Selain itu, beliaulah yang menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, garebek maulud, serta lakan carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu Petruk Jadi Raja. Dengan cara tersebut, membuktikan bahwa dakwahnya sangat efektif sehingga banyak adipati di Pulau Jawa memeluk agama Islam melalui Sunan Kalijaga. Itulah sekilas biografi dan perjalanan dakwah Sunan Kalijaga, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.